Pemirsa, BMKG memprediksi akan ada banjir bandang lebih besar di Sumatera Barat mengingat curah hujan masih cukup tinggi dan masih ada 1 juta kubik endapan material letusan di puncak Gunung Merapi. Apa yang harus dilakukan agar tak ada lagi korban jiwa? Kita akan berdiskusi bersama dengan Kepala BMKG Dwi Korita dan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Sudah bergabung bersama kami Pak Gubernur, selamat malam Pak Mahyildi. Selamat malam. Pak Gubernur, hingga saat ini update terbaru terkait korban dan juga fokus utama yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Ya baik, terima kasih Mas. Untuk perkembangan korban yang ada sekarang ini di Sumatera Barat, kita sudah menemukan sebanyak 67 orang dan kemudian yang hilang ada sebanyak 23 yang dalam pencarian hari ini. Dan pada saat sekarang ini kita konsen untuk yang pertama mengamankan warga yang terdampak yang berada di pengungsian-pengungsian. Dan ini tentu harus ada jaminan untuk mereka untuk kebutuhan pokok. Dan alhamdulillah dengan dukungan dari banyak pihak, alhamdulillah tadi pagi dapat bantuan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan kemudian setelah itu juga kita mencarikan lokasi-lokasi yang aman untuk rumah yang rusak keras, dan juga sekaligus juga untuk meminimalisir korban selanjutnya. Nah, potensi kita juga masih besar. Curah hujan juga sedang sampai tinggi, itu maka kita menyampaikan untuk mengurangi risiko tadi. Oke, baik. Sudah bergabung juga bersama kita Bu Dwi Korita Karnawati. Bu Rita, Anda sudah bisa mendengar suara saya, Bu Rita? Bisa, silakan Mas Davi. Oke, Bu Rita, sebenarnya kemarin kami mendapatkan informasi masih ada genangan 1 juta kubik diperkirakan. Ini koreksi kalau saya salah. Masih ada endapan di atas gunung. Ini maksudnya seperti apa, Bu? Jadi saat erupsi Gunung Merapi, erupsi itu mengeluarkan material-material antara lain abu vulkanik dan batu-batu ya yang dilontarkan dari dalam kawah. Dan kami di lapangan juga berkoordinasi, berdiskusi dengan Badan Geologi serta Kementerian PUPR dan diberikan informasi bahwa masih tersisa kurang lebih sekitar 1 juta meter kubik dari hasil erupsi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi itu endapan abu vulkanik berukuran butir pasir halus dan juga bongkah-bongkah batuan. Dan endapan itu masih menutup lereng tengah atas dari Gunung Merapi. Apabila endapan itu tersapu oleh air hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, itu dapat terangkut menjadi suatu aliran pekat yang mengerosi, menggerus ke bawah, mengerosi ke arah kanan kiri sambil membawa bongkah-bongkah batuan. Dan apabila ini sampai ke tempat yang landai atau dataran rendah di depan gunung tersebut, akan terendapkan sebagai banjir lahar hujan. Dan tentu saja aliran atau jalur yang nanti akan dilalui adalah kurang lebih sama dengan wilayah-wilayah terdampak yang ada saat ini ya, Bu? Kurang lebih sama, namun dari hasil peninjauan melalui helikopter dan juga dari peta Badan Geologi, kami melihat ada beberapa zona, terutama di zona-zona pertemuan 2 sungai, ada yang 3 sungai dari atas, bahkan ada yang 4 sungai,
zona tersebut dikhawatirkan apabila di hulu atas sungai itu ada hujan, maka terjadi banjir lahar juga, namun sekarang belum terjadi. Jadi ada yang susulan melalui area yang aliran yang sudah mengirim banjir memberikan banjir bandang, tapi masih ada beberapa potensi yang belum mengalami banjir bandang saat ini atau banjir lahar saat ini. Baik. Tapi berpotensi, begitu. Oke, Pak Gubernur, Pak Mahyaldi, seperti apa antisipasinya kemudian? Karena apa yang dikatakan Bu Rita tadi, anytime, kapan saja ini bisa terjadi sewaktu-waktu, Pak. Ya. Pak, ya silakan. Tinggi, dan ini yang sekarang ini dari BMKG akan bantu antara kita, dari BNPB itu untuk melakukan PMC, sehingga daerah yang sekarang ini, yang kemarin itu curah hujannya tinggi, dan sekarang ada PMC itu maka bisa diatasi sehingga hujan tidak turun di lokasi tersebut. Dan memang benar, luasnya potensi itu masih besar, itu makanya dengan peta yang dibuat oleh BNPB dan kemudian berada dari BNPB yang sekarang juga ada di Sumatera Barat. Nah, kita akan nanti mengetahui nanti mana daerah-daerah yang berisiko di sepanjang aliran sungai yang jumlahnya 25 yang berhulu di Gunung Merapi itu. Nah, ketika kawasan-kawasan yang berisiko itu, maka inilah yang ke depan kita akan adakan relokasi terhadap masyarakat sekitar itu, sehingga kita akan bisa mengurangi risiko kematian dari ketika bencana itu hadir datang. Oke, tempat relokasi ini kemudian kan menjadi salah satu hal yang vital yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Tempat relokasi, indikasi atau indikator untuk mencari tempat relokasi yang aman itu seperti apa, Pak Gubernur? Ya, tentu adalah daerah yang jauh dari potensi tadi dan kemudian aman dan jaraknya tentu lebih daripada 100 meter di bibir sungai yang ada, dan kemudian juga daerahnya tentu tanahnya juga padat, dan kemudian juga tidak berada pada tempat yang rendah, gitu, karena nanti akan berisiko untuk daerah air. Nah, itu diantaranya, dan sekarang ini kita lagi berkoordinasi dengan Kanwil BPN, Bupati Wali Kota, untuk memastikan apa itu nanti akan kita lihat kelayakan relokasi itu untuk kita bangunkan. Dan insya Allah kita sudah mulai berkoordinasi dengan Kementerian PUPR yang akan membantu pembangunan untuk relokasi itu nantinya. Oke, saya kembali ke Bu Rita. Bu Rita, sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan tadi endapan sebesar kurang lebih 1 juta kubik begitu bisa terjadi? Apakah faktor geografis dan geologi dari wilayah Sumatera Barat ini juga berpengaruh, Bu Rita? Sebetulnya yang bisa menjelaskan hal ini adalah Badan Geologi ya. Namun pada prinsipnya besarnya endapan ini tergantung dari aktivitas vulkanisme atau aktivitas erupsi yang terjadi saat itu, dan bahkan terjadinya kan tidak hanya sekali, beberapa kali erupsi. Nah, ini jadi apabila erupsi itu memang sering terjadi, maka tentunya volume yang dikeluarkan juga akan lebih banyak daripada kalau erupsi itu hanya sekali terjadi. Namun teman-teman dari Badan Geologi juga mengetahui barangkali ada pengaruh kondisi magmatismenya atau pengaruh-pengaruh geologi yang lain. Beliau-beliau dapat menjelaskan secara lebih detail demikian. Oke, Bu Rita, yang menarik tadi Anda katakan bahwa kapanpun ketika curah hujan tinggi ini bisa mengalirkan abu vulkanik tadi kepada di jalur-jalur yang kemarin ini terjadi bencana begitu. Nah, dalam seminggu ke depan bagaimana prediksi curah hujan di sana? Apakah ada di hari-hari tertentu yang patut diwaspadai curah hujannya? Iya, sebetulnya sudah sejak tanggal 15 Mei kemarin ya,
sampai nanti tanggal 22 Mei itu masih berpotensi di area kawasan Gunung Merapi masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan bisa sangat lebat. Sehingga terjadinya banjir lahar susulan atau banjir lahar di area yang baru masih mungkin terjadi. Dan untuk area yang sudah terkena banjir lahar, lembah sungainya ini kan sudah penuh terisi material. Sehingga dikhawatirkan banjir lahar berikutnya itu akan meluap keluar dari jalurnya, tidak mengikuti jalur lagi. Dan itu dikhawatirkan akan menerjang permukiman. Seperti itu. Sehingga PUPR sejak hari pertama itu berupaya untuk mengeruk itu endapan itu, menormalisasi sungainya untuk memberikan jalan bagi banjir lahar susulan berikutnya. Dia tidak meluap keluar dari jalur sungai tersebut. Ya, oke. Pak Gubernur, tadi dikatakan bahwa ini kan kapan saja bisa terjadi hujan yang tinggi dan membawa material abu vulkanik tersebut. Kemudian juga dari yang kita lihat kemarin, ini daerah terdampak juga cukup signifikan. Apakah hingga saat ini ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masih terisolir, artinya belum bisa masuk alat berat untuk evakuasi dan untuk bantuan logistik, Pak? Alhamdulillah. Karena memang dukungan dari BNPB dan kemudian juga dari Panglima, Pangdam, Bukit Barisan, dan bahkan juga dari Pampoihan telah turun, sehingga dari TNI, dari seluruh Sumatera itu juga ikut membantu. Kemudian hari ini, ya, juga kemarin sudah mulai dipasang itu berapa jembatan beli, ya, sehingga dipastikan tidak ada lagi daerah yang tidak bisa diakses, sehingga kebutuhan masyarakat tersebut juga bisa kita supply, dan kemudian untuk masyarakat untuk pindah ke lokasi yang lebih aman itu sudah selesai supply. Dan ini juga berkat dukungan daripada banyak pihak kepada kita, dan mudah-mudahan untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak dan kemudian juga pembersihan daerah-daerah yang ada timbunan dari longsoran ini itu bisa kita bersihkan, kita rapikan, dan kemudian jalur-jalur yang sebelumnya terhambat itu bisa dilewati, sehingga untuk lalu lintas sudah bisa berjalan baik. Oke, baik. Bu Rita, terakhir, apa antisipasi yang paling tidak saat ini bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait? Dari kami, dari kami BMKG dan BNPB saat ini melakukan modifikasi cuaca, ya. Jadi mengupayakan agar awan-awan hujan itu tidak masuk atau turun sebagai hujan di area kawasan Gunung Merapi. Nah, kemudian bagi pemerintah daerah, kami sudah berkoordinasi bersama dengan Bapak Gubernur ini sangat aktif. Sejak sebelum ada bencana, jadi masih di awal tahun atau akhir tahun lalu, bersama-sama BMKG, itu sudah mengeluarkan beberapa peringatan kewaspadaan. Karena saat itu hujan juga lebih lebat dari saat ini. Dan dikhawatirkan banjir lahar akan terjadi beberapa kali. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagi pemerintah daerah terus menggencarkan sosialisasi dan peringatan dini yang sudah disampaikan BMKG, kemudian BPPD menindaklanjuti dengan langkah aksi, misalnya mengingatkan warga untuk segera meninggalkan tempat yang rawan tersebut, dan juga bersama dengan PUPR, ya, mengkoordinasikan daerah-daerah rawan yang perlu dinormalisasi, perlu dibersihkan ini, ya, sungai-sungainya dipulihkan, cekungannya, alurnya itu di volumenya dimaksimalkan agar nanti cukup menampung lahar hujan, dan koordinasi terkait dengan upaya untuk
menutup area apabila memang peringatan dini itu sudah dikeluarkan. Baik. Demikian. Oke, baik. Mudah-mudahan antisipasinya ini bisa berjalan maksimal dan upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya oleh BMKG, namun juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Rita sudah bergabung bersama kami, Pak Mahyaldi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.